kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Siapkan diri, oh siapkan hati, maju bersama gabungan berubah. Kau hancur batu mati syukur. Elele, elele, elelala. Kami muliakan nama Bapa Pencipta, semoga Dikau berkati yang berlimpah. Siapkan diri, oh siapkan hati, maju bersama gabungan berubah. Kau hancur berpuji syukur. Elele, elele, elelala. Berpujilah Kristus, putra penyelamat, sucikan jiwa kami dengan darah-Mu. Siapkan diri, oh siapkan hati, maju bersama gabungan berubah. Kau hancur berpuji syukur. Elele, elele, elelala. Kudus penghibur hati surgamu, penuhi hati kami dengan api kasih-Mu. Siapkan diri, oh siapkan hati, maju bersama gabungan berubah. Kau berpuji syukur. Elele, elele, elelala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman terkasih, kita mengawali perayaan hari Minggu biasa yang ke-7 ini dengan terlebih dahulu mengakui segala salah dan dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasih
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putra-Mu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Langsung aja, cepat. Jangan memuji seseorang sebelum dia berbicara. Pembacaan dari kitab Putra Silam. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perhatian memuji periuk belaga penjualan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum dia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada
Ia telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa menggunakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati menggunakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sabatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudara. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik,
Tapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman terkasih. Selamat sore. Senyumnya dong, supaya Pater bersemangat berkata-kata. Baik saudara-saudari terkasih, hari ini kita sekalian diajak untuk merenungkan 3 bacaan yang kaya akan hikmah dan pengajaran rohani. Bacaan pertama dari kitab Sirat mengingatkan kita akan pentingnya perkataan yang keluar dari mulut kita. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus memberikan kita pengharapan akan kemenangan atas maut melalui kebangkitan Yesus Kristus. Injil Lukas sendiri mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki hati yang murni dan hidup dalam kasih. Saudara-saudari terkasih, Putra Sirat mengingatkan kita bahwa ucapan kita mencerminkan isi hati kita. Ucapan kita mencerminkan isi hati kita. Seperti ayatan yang menyaring butiran, demikian pula perkataan kita menyaring karakter dan kebijakan kita. Apakah kita menggunakan perkataan kita untuk membangun, menghibur, dan menguatkan, atau justru untuk merusak, menghakimi, dan memfitnah? Sehingga terkadang dalam misa-misa Narakrus, saya selalu katakan bahwa Narakrus itu malam berjaga-jaga sambil berdoa. Tetapi dalam realitas kita berjaga-jaga sambil ber yang lain. Kita bukan berdoa, tapi kita berbola guling. Kita bermokean, kita berkartu, kita berbingo, lebih parah lagi, kita bergosip. Maka kita Putra Sirat mengingatkan kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjaga setiap kata yang keluar dari mulut kita agar menjadi berkat bagi sesama. Jangan sampai perkataan kita seperti sebilah pedang yang tajam menusuk sampai di sumsum tulang belakang. Perkataan kita menusuk orang bahkan sampai sumsum tulang belakang. Paulus memberikan kepada kita pengharapan besar akan kehidupan kekal melalui kebangkitan Kristus. Bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang penuh kemenangan bersama Tuhan. Oleh karena itu kita diajak untuk berdiri teguh, tidak boleh goyah, dan selalu giat dalam melayani Tuhan. Setiap jeripaya kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Demikian pun dari orang muda yang hari ini akan dikukuhkan.
Setiap jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia, tetapi akan membuahkan hasil yang kekal. Atau tema Yubilium, pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Dalam Injil, Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki hati yang murni dan hidup dalam kasih. Sebelum kita menghakimi orang lain, kita harus terlebih dahulu memeriksa diri kita sendiri. Terkadang dalam satu masalah, kita sering menuduh orang lain. Tetapi kita tidak pernah sadar bahwa dengan satu jari kita tunjuk orang lain, tetapi 4 jarinya itu menunjuk kita. Itu artinya sebenarnya kita yang bersalah, tapi kita sering tunjuk orang lain. Engkau yang salah, engkau yang salah, tapi tidak sadar 4 jari ini menuju ke kita. Bahwa sebelum kita menghakimi orang lain, kita harus terlebih dahulu memeriksa diri kita sendiri. Sebagaimana pohon dikenal dari buahnya, demikian pun pula kita dikenal dari perbuatan dan perkataan kita. Jika hati kita dipenuhi kasih dan kebaikan, maka ucapan dan tindakan kita juga akan mencerminkan hal yang sama. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, ketika bacaan hari ini mengarahkan kita pada kembali kita periksa diri kita tentang pengharapan dalam Kristus dan hidup yang mencerminkan kasih dan kebaikan. Mari kita menjaga hati dan perkataan kita, berdiri teguh dalam iman, dan selalu giat dalam pelayanan. Ini bahasan khusus untuk OEK yang hari ini dikukuhkan habis dan sampai kita hilang lagi. Maka Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berdiri teguh dalam iman dan selalu giat dalam pelayanan, bekerja bersama pengurus stasi lingkungan KBG untuk memajukan perkembangan stasi. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama dan tentu untuk memuliakan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Pengurus inti, mohon berdiri. Ketua Christina Yeri, Wakil Ketua Elizabeth Dua Dedang, Sekretaris Anastasia Cynthia, Bendahara Yudita Putri, pengurus bidang-bidang, bidang kerohanian, koordinator Yosef Riko Angela, anggota Katarina Krisnayanti, Ekaristi Apriliani Novitasari, Agustinus Nom Jeffrey, Yosef Agustino. Bidang minat bakat, koordinator Aloysius Febriano Ariunto, Subpaduan Suara Teresia Elsi, Teresia Weli Karangora, Sub bidang musik dan seni Vincentius Nicholas William, Novia Hermiana Wati Inamoro, Hermiana Hobe, Septiana Marieta Nona, Stefanus Arnoldus. Sub bidang olahraga Johannes Franciscus Jano, Gregorius Mario Neurius Jacobiano, Yohanes Johan,
Julianus non Ivon, Franciscus Rivaldi Mo, Noventus Joseph Heki, Yunus Yakobus Heka, Thomas Adrian Moaseki. Bidang Bina Anak dan Remaja. Koordinator Marta Aurelia Pati. Anggota Gracia Fernando Osa, Maria Santika Duagura, Maria Nurniati Liberti, Margareta Greselina Natasha Teluma, Veronica Amelia, Clara Mesiani Putri. Bidang Usaha Dana, Koordinator Maria Nura, Anggota Elizabeth Raga, Francisca Elsafri Agustina, Maria Fedrianti Wonga, Elizabeth Edita, Felicitas Salva Rosario Duagura, Margaret Sintiara Ananda Putri, Margareta Faustina Yulianti, Margareta Stefania, Scholastica Fedidika. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi, Koordinator Elizabeth Raga, Anggota Sebastianus Juliano Claudio Reyes. Ditetapkan di Nelek pada tanggal 1 Maret 2025, Pastor Paroki RP Fabianus Bo MSS CC. Mari kita ikuti upacara pelantikan. Yang terhormat Bapak Pastor, inilah calon pengurus orang muda Katolik Santa Perawan Maria Bunda Gereja Stasi Teteng yang telah diusulkan umat beriman, khususnya orang muda Katolik di Stasi Teteng ini. Seluruh umat mohon dengan rendah hati, sudilah Bapak Pastor melantik dan mengukuhkan mereka menjadi pengurus orang muda Katolik Santa Perawan Maria Bunda Gereja Stasi Teteng. Tahukah saudara, apakah mereka ini layak? Berdasarkan kesaksian umat dan Dewan Pastoral Stasi menyetujui mengusulkan mereka, saya berani memberi kesaksian bahwa mereka ini layak. Kalau demikian, dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, saya akan melantik dan mengukuhkan saudara-saudari kita ini menjadi pelayan orang muda Katolik Santa Perawan Maria Bunda Gereja Stasi Teteng. Syukur kepada Allah. Umat Stasi Teteng yang terkasih, saya selaku Pastor Paroki dan moderator OMK Paroki Roh Kudus Nelek turut bergembira atas proses pemilihan calon pengurus OMK ini. Sebelum memenuhi permintaan umat untuk melantik dan mengukuhkan kepengurusan ini, saya akan menanyakan para pengurus ini kesediaan dan kesiapannya untuk menerima dan mengemban tugas suci ini. Saudara-saudari terkasih, bersediakah saudara-saudari menerima dan mengemban tugas suci sebagai pengurus orang muda Katolik Santa Perawan Maria Bunda Gereja Stasi Teteng periode 2025-2028? Ya, kami bersedia. Bersediakah saudara-saudari menjalankan kepengurusan secara bertanggung jawab dengan segenap kemampuan dan potensi yang dikaruniakan Allah pada kalian? Ya, kami bersedia.
Terima kasih atas kesediaan saudara-saudari menerima tugas pelayanan ini. Atas kehendak Allah, saya meneguhkan saudara-saudari sebagai pengurus Orang Muda Katolik Santa Perawan Maria Bunda Gereja Stasi Teteng periode 2025-2028. Saudara-saudari terkasih, kini ucapkanlah janji kesediaan kalian di hadapan Allah dan seluruh umat yang hadir di sini sebagai komitmen suci untuk menjalankan tugas mulia sebagai pengurus Orang Muda Katolik Santa Perawan Maria Bunda Gereja Stasi Teteng. Di hadapan Allah serta seluruh umat, kami berjanji dengan tulus akan menunaikan tugas pelayanan kami sebagai pengurus OMK Santa Perawan Maria Bunda Gereja Stasi Teteng periode 2025 sampai 2028 selaras dengan kemampuan dan potensi yang sudah dianugerahkan Allah pada kami. Kami akan menyediakan waktu, tenaga, dan kreativitas kami dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap program kegiatan pengembangan Orang Muda Katolik. Kami akan senantiasa mengembangkan diri, bersinergi antar pengurus, bekerja sama dengan Dewan Pastoral Stasi dan seluruh umat di Stasi Teteng ini dalam upaya lebih mengembangkan gereja tercinta ini. Kiranya Allah mendampingi kami dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Amin. Umat Allah yang terkasih, kita telah mendengar kesediaan dan komitmen para calon pengurus OMK Santa Perawan Maria Bunda Gereja Stasi Teteng dalam tugas pelayanan yang sudah dipercayakan pada mereka. Maka marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih dan memanggil saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu di Stasi Santa Perawan Maria Bunda Gereja Teteng periode 2025-2028. Sudilah Engkau mendengarkan dan menguatkan janji tulus yang sudah mereka sampaikan dengan rendah hati. Mereka telah merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan suci ini. Buatlah mereka mampu mengembangkan segala akal budi dan keahlian yang sudah Engkau anugerahkan pada mereka dalam menunaikan dan menyelesaikan panggilan sebagai pengurus Orang Muda Katolik Santa Perawan Maria Bunda Gereja Stasi Teteng dengan cinta dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Berikanlah mereka menghadapi dan melewati segala tantangan yang menghadang, karena sejatinya Engkau sendiri mengutus mereka. Teguhkanlah janji mereka dan berilah roh kerendahan hati dan cinta kasih dalam melaksanakan seluruh program yang sudah dan akan dirancang, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas pelayanan ini sampai pada saatnya nanti. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara-saudari, meneguhkan hati saudara-saudari, dan melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana dan pengaruh yang jahat. Orang muda, tundukkan kepala. Saudara-saudari terkasih, atas nama gereja dan selaras dengan kebutuhan umat, saya mengukuhkan dan meneguhkan kalian sebagai pengurus Orang Muda Katolik Santa Perawan Maria Bunda Gereja Stasi Teteng periode 2025-2028. Tunaikan tugas pelayanan ini dengan hati murni dan seturut tanggung jawab yang sudah diberikan pada kalian, dengan semangat yang berkobar-kobar
oleh cinta kasih persaudaraan. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih setia. Yakinlah Ia akan mendampingi dan melindungi kalian semua dalam seluruh proses pelayanan ini. Semoga Allah memberkati saudara-saudari sekalian dalam seluruh tugas pelayanan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mundur sedikit ya, mundur sedikit. Iya, oke. Ikut Vian, ikut. Kita beri tepuk tangan. Selamat bekerja. Setiap hari komitmen Tuhan selalu menyertai. Oke, ya, oke. Dari belakang. Mari kita lanjutkan perayaan kita bangkit berdiri dan lanjutkan dengan doa. Saudara-saudari, Yesus mengajarkan kepada kita kerahiman Allah yang selalu mengampuni, yang selalu ingin menyelamatkan orang, bukannya menghukum. Maka marilah kita mohon kepada Allah Bapa di surga. Bagi pengurus OMK yang baru dilantik, ya Bapa, dampingilah kami dalam segala karya dan usaha mengamalkan tugas. Bantulah kami bila ada kesulitan, dan semangatilah bila suatu saat menjadi lesu dalam menjalankan tugas kepengurusan kami sebagai orang muda Katolik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab di dalam gereja, ya Bapa, tambahkanlah kiranya para petugas gerejamu dalam mengusahakan hubungan cinta kasih antara Kristus dengan kami dan antara kami sendiri satu sama lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para suami istri, ya Bapa, dampingilah para suami istri agar tahun-tahun yang berjalan bukan membawakan kealusan dan kejemuan, melainkan pendalaman dan kemurnian di dalam menjalin cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para yatim piatu, ya Bapa, berkatilah mereka agar dapat menemukan tangan-tangan yang menolong dan hati penuh cinta kasih yang mendampingi mereka dalam perjalanan hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, ya Bapa, lindungilah kaum muda kami agar tetap percaya akan cita-cita cinta kasih sekalipun mengalami pemerasan, penindasan, dan peperangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, bukalah mata semua orang buta yang telah menyimpang dari jalan benar. Tuntunlah kami dengan kasih dan kekuatan-Mu, sebab Engkau mengasihi kami semua. Dengan pengantaran Kristus Tuhan. Yang Bapa lakimu ingin menyatukan hati.
Kami menyerahkan roti serta anggur dan murni. Terimalah ya Kristus Tuhan, Sang Pengantara umat-Nya, ketatlah Bapa di surga, Bapa Maha Cipta. Satukan bawahan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang pemurah kan berkenan. Kami umat pilihan-Mu, menyampaikan dalam perjamuan sementara kami menyerahkan janji serta niat yang suci. Terimalah ya Kristus Tuhan, Sang Pengantara umat-Nya, ketatlah Bapa di surga, Bapa Maha Cipta. Satukan bawahan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang pemurah kan berkenan. Kami umat tebusan-Mu, menyembah-Mu selalu dalam perjamuan suci Yesus Sang Raja Ilahi. kami menyerahkan diri, seluruh cinta dan budi. Hanya Kristus Pengantara kami. Terimalah ya Kristus Tuhan, Sang Pengantara umat-Nya, ketatlah Bapa di surga, Bapa Maha Cipta. Satukan bawahan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang pemurah kan berkenan. Persembahanku dan persembahan berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Sebab persembahan ini diterima dan kemuliaan dan keselamatan kita, serta seluruh mahkota yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan ini menyatukan kami dalam cinta kasih yang subur bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab oleh darah Putra-Mu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan diri-Mu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus
dan baik Roh Kudus sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dalam sukacita bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah Allah di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, berkat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Edwardus Martinus Seru, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihnilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan salam damai. Salam. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saja kata sudah datang kepada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh.
iman kami. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang betapa kuatkan iman kami. Doa ibu dulu baru kami ya. Yang penuh dengan kepalsuan nilai hidup ini. Oh Tuhan, dalam dunia masa ini masihkah terang bersinar, masihkah cinta membias, masihkah hidupmu berarti? Adakah seorang nabi yang relakan bersaksi tentang cinta dan damai-Mu, Tuhan? Biarkanlah kami menjadi saksi-Mu, bagai diam di persadamu indah, membawa kasih-Mu
Mari kita doakan bersama doa tahun jubileum 2025. Bagi yang mempunyai teks, kita sama-sama mendoakan. Bapa yang ada di surga, Semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan